Baiklah, teman-teman, untuk soal yang pertama mengenai besaran vektor ditanyakan, berikut ini yang termasuk besaran vektor adalah, jadi kita tulis terlebih dahulu pengertian dari besaran vektor. Besaran vektor. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa besaran vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi kita garis bawahi memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk besaran vektor ini, syarat-syaratnya kita tulis ada 3. Yang pertama adalah memiliki arah tentunya, atau biasa ini sebagai tanda di satuannya itu biasanya terdapat satuan positif ataupun negatif. Kemudian nilainya bisa ditentukan atau memiliki nilai. Dan yang terakhir adalah memiliki titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya maksudnya adalah karena besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki arah, maka arahnya ini harus terukur atau kita harus jelas tahu manakah titik awal dan titik akhirnya, atau di sini kita definisikan sebagai titik tangkap gaya. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Di soal kita akan bahas satu persatu pengertiannya atau definisi besaran-besaran yang ada di sini. Nah, yang pertama adalah perpindahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perpindahan ini merupakan perubahan kedudukan suatu benda yang bergerak yang diukur dari titik awal hingga titik akhir. Maka di sini perpindahan itu merupakan besaran vektor karena perpindahan itu hanya diukur dari titik awal dan titik akhir. Misalkan kita tulis saja di sini, misalkan benda bergerak dari titik A, kemudian dia ke arah timur dan ke arah utara. Nah, perpindahan ini, yang dimaksud dengan perpindahan adalah titik awal ke titik akhir. Artinya dia memiliki arah atau berbeda dengan jarak diukur dari titik ini kemudian menyusuri lintasan yang dilaluinya. Dia tidak memiliki arah. Artinya di sini perpindahan merupakan besaran vektor, sedangkan jarak bukanlah merupakan besaran vektor. Karena jarak dan perpindahan ini definisinya hampir sama. Jadi sudah jelas bahwa pilihan C dan D itu bukan, karena di sini terdapat jarak. Kemudian kita tinggal membandingkan A dan B. Nah, A dan B ini sama-sama terdapat kecepatan dan percepatan. Artinya percepatan dan kecepatan ini pasti benar, karena apabila salah maka tentu tidak ada jawabannya. Maka kecepatan dan percepatan ini benar merupakan besaran vektor, kita tandai. Nah, ternyata sudah kita temukan jawabannya. Dengan analisis tersebut, maka jawabannya yang merupakan besaran vektor adalah A, atau perpindahan, percepatan, dan kecepatan. Sekarang kita bahas kenapa kelajuan ini bukan merupakan besaran vektor. Kalau kita misalkan ingat, kelajuan itu V sama dengan S dibanding dengan T. S ini adalah jarak dan T adalah waktu. Ini adalah untuk rumus kelajuan. Karena kelajuan ini terhubung dengan jarak, dan jarak ini besaran skalar, maka kelajuan itu adalah merupakan besaran skalar juga. Kalau misalkan kita hubungkan dengan kecepatan, itu konsepnya seperti ini. Kelajuan itu terhubung dengan jarak yang merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan itu hubungannya dengan perpindahan
yang merupakan besaran vektor, seperti ini. Maka di sini kelajuan itu bukan merupakan besaran vektor, maka jawabannya adalah A.